Bapak mama panas, saya lebih panas lain, saya toga hitam. Ya. Helama tona iye Salom, bahasa Sabo bilang gitu ya. Baik, Bapak Mama serta saudara-saudari, kita masih ada di bulan budaya. Kita pada sore hari ini bersama-sama dengan etnis Sabu Flores luar NTT. Kita bersama-sama ada dalam ibadah dan berdasarkan teks bacaan kita pada saat ini Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 dengan tema persekutuan yang memulihkan menanti dengan sehati. Bapak Mama serta saudara-saudari, setiap orang pasti berada dalam masa penantian. Setiap orang, setiap kita. Ada orang yang menanti jawaban doa ketika dia bergumul dalam persoalan atau mungkin dia bergumul untuk sesuatu yang diharapkan, dia menanti jawaban doa. Ada orang yang menanti pekerjaan ketika dia diwisuda menjadi seorang sarjana, yang dia harapkan ialah pekerjaan. Ada orang yang menanti kesembuhan. Dia bergumul dengan penderitaan sakit, satu hal yang dia inginkan sembuh. Ada orang yang bergumul dengan pemulihan, menanti pemulihan keluarga. Perjalanan hidup sebagai suami dan istri tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada persoalan dan tentu dia menanti pemulihan. Bahkan menanti kepastian masa depan. Ada orang juga sebagai orang-orang muda, dia juga menanti jodoh dan seterusnya. Bapak Mama, masa menanti itu seringkali menjadi masa yang paling sulit dalam hidup manusia. Karena ketika kita menunggu, kita menanti, kita tidak tahu kapan jawaban itu datang. Ketika kita menunggu, hati kita dipenuhi dengan rasa takut, cemas, bingung, bahkan putus asa. Saya rasa kita semua yang hadir pada sore hari ini mengalami hal ini. Kadang-kadang penantian membuat seseorang menjadi lemah. Ada orang yang menunggu terlalu lama, pada akhirnya dia menyerah. Bahkan yang lebih parah, dia kehilangan iman. Ada yang mulai menjauh dari Tuhan dan persekutuan. Bahkan dia juga memilih untuk berjalan sendiri karena merasa tidak ada lagi harapan. Namun firman Tuhan pada sore hari ini menunjukkan kepada kita sebuah hal yang berbeda. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah berada dalam masa penantian yang tidak mudah. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka belum melihat Roh Kudus turun seperti yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Mereka juga mengalami ancaman dari orang-orang yang membenci pengikut Kristus. Bapak Mama, secara manusia mereka bisa saja takut. Ya, dalam keadaan begitu masing-masing cari jalan, tercerai-berai, kembali pada kehidupan lama mereka. Bayangkan keadaan mereka saat itu. Guru yang selama ini berjalan bersama-sama mereka sudah naik ke surga. Sudah pasti Bapak Mama mereka belum tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mereka juga belum memiliki kekuatan untuk menjalankan pelayanan besar yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang biasa dengan banyak kelemahan. Ya, Petrus pernah menyangkal Yesus. Thomas juga pernah ragu. Para murid pernah saling berebut siapa yang terbesar.
Mereka memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Tapi di tengah keadaan dan kebingungan mereka, Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak, Mama, serta saudara, ini merupakan kekuatan gereja mula-mula. Mereka tidak memilih untuk berjalan sendiri-sendiri. Atau mereka menyalahkan keadaan pada waktu itu. Mereka juga tidak saling meninggalkan. Tapi mereka memilih untuk tetap bersama. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka menanti janji Tuhan dengan sehati. Bapak, Mama, serta saudara-saudari, seringkali Tuhan bekerja justru dalam masa penantian. Dan salah satu cara Tuhan memulihkan hati manusia adalah melalui sebuah persekutuan. Kalau seseorang dia berjalan sendiri, Bapak Mama, pasti dia mudah jatuh. Tetapi ketika ada persekutuan yang saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, maka hati yang lemah juga bisa dipulihkan kembali. Karena banyak dukungan, sehingga dia menjadi kuat. Bapak Mama, hari-hari ini banyak orang hidup di tengah-tengah keramaian, tapi sebenarnya mereka ada dalam kesepian, ya, karena pergumulan yang berat. Banyak orang tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka menyimpan luka. Kan kita tidak pernah tahu. Bapak Mama yang dulu di sebelah, ada pernah tahu yang di sebelah kiri kanan muka belakang pergumulan? Kan tidak. Ada keluarga yang tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya mereka sedang retak. Rumah tangga mereka menuju kehancuran. Ada anak-anak muda yang terlihat kuat, tetapi sebenarnya sedang kehilangan arah. Tahu dong mau gimana. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang tetap melayani, berdiri memberitakan firman, tetapi diam-diam dia lelah, dia kecewa. Karena itu tema persekutuan yang memulihkan menjadi sangat penting bagi kita hari ini. Tuhan tidak menciptakan kita untuk berjalan sendiri. Tuhan rindu agar umatnya hidup dalam kesatuan, saling menopang dan bersama-sama menanti pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, hari ini Tuhan juga mengundang kita untuk kembali kepada persekutuan yang benar. Persekutuan yang bukan hanya berkumpul, tapi persekutuan yang bawa pemulihan di dalam Tuhan. Persekutuan yang menguatkan iman. Persekutuan yang mengajarkan kita untuk tetap berharap dalam penantian. Bapak Mama, persekutuan yang bukan asal menanti, bukan asal menunggu dan selesai, tetapi persekutuan yang dibangun dengan satu komitmen untuk tetap ada dalam penantian dengan ketekunan. Waktu penantian itu bukan waktu yang biasa Bapak Mama, bukan dihabiskan dengan tanpa manfaat apa-apa. Tapi ketika kita menunggu, ada satu hal positif yang kita lakukan. Bapak Mama, ketekunan itu bukan hanya tentang kita habiskan waktu, tetapi tentang menggunakan waktu dengan berkualitas, bermanfaat. Kalau demikian, maka kualitas apa yang mereka isi dalam waktu penantian ini, murid-murid pada waktu itu? Pertama, mereka menanti dengan sehati. Firman Tuhan tadi bilang bahwa mereka tekun menanti dengan sehati. Sehati. Ya, mereka tidak bakal lain. Mereka tidak bertengkar satu dengan yang lain. Mereka tidak berterek satu dengan yang lain. Mereka tidak iri hati satu dengan yang lain. Mereka tidak pakai panas satu dengan yang lain, dan seterusnya. Sebaliknya mereka satu hati melakukan sesuatu. Bapak Mama, poin ini memberikan pesan yang sangat baik bagi kita semua hari ini.
bahwa gereja juga adalah persekutuan yang menanti. Komunitas penantian akan kedatangan Kristus kembali. Gereja adalah umat dalam perjalanan untuk menanti kedatangan Kristus kembali. Nah, sebagai umat dalam penantian Bapak Mama, maka yang juga harus gereja tunjukkan adalah sehati, sepikir. Ya, idealnya seperti itu. Menanti bukan asal menanti Bapak Mama, tetapi menanti dengan cara mengisi waktu secara baik dan berkualitas. Karena itu Bapak Mama, tema renungan ini bilang persekutuan yang memulihkan. Salah satu cara terbaik bagi saya dan saudara-saudari sekalian adalah mengisi waktu dengan cara saling memulihkan. Kita harus menghindarkan diri dari saling melukai, ya Bapak Mama, lewat kata-kata dan tindakan. Kalau kita lihat fakta sampai hari ini Bapak Mama, orang dengan begitu mudahnya saling melukai. Bahkan di dunia nyata maupun dunia maya, orang bisa dengan mudah saling melukai. Dengan mudahnya kata-kata kita bukan memulihkan tetapi saling menyakiti. Media sosial hampir penuh dengan konten-konten yang saling melukai. Ya, orang lebih suka atau orang lebih sering bagikan sesuatu yang menambah luka, bahkan bukan mengobati luka. Ujaran-ujaran kebencian, provokatif, mengadu domba, ya, memecah belah dan lain sebagainya bebas tersebar, termasuk atas nama Tuhan dan agama. Bapak Mama, saya bukan melarang orang untuk tidak saling mengkritik. Mengkritik itu boleh, silakan saja, siapapun bisa mengkritik. Ada yang salah dan keliru perlu dikritisi. Tapi kita perlu bedakan mana kata-kata kritik yang membangun dan mana kata-kata yang mencaci maki, mengancam, mengadu domba dan seterusnya. Kita harus membedakan itu. Karena itu Bapak Mama, gereja sebagai umat penantian perlu menjadi garda terdepan menciptakan iklim penantian yang berkualitas. Hidup sehati harus gereja tunjukkan terlebih dahulu dalam lingkungan sendiri sebelum kita berpikir keluar. Bagaimana kita mau sehati kalau di antara kita masih suka menyimpan dendam dan amarah, ya. Bagaimana kita mau sehati kalau kita di dalam saling menyikut satu dengan yang lain, suka tersinggung, ya. Omong salah sedikit suka tersinggung, susah mau aktif lagi. Itu belum menjadi gereja yang dewasa. Masih tidak suka bertegur sapa, masih suka hidup sendiri-sendiri, masih suka melihat sesama kita susah dan susah kalau lihat orang senang. Hidup ini terlalu singkat Bapak Mama untuk hanya diisi dengan pikiran-pikiran, kata-kata dan tindakan yang tidak membangun. Hari ini kita beribadah dalam balutan etnis Sabu, ya. Flores, luar NTT. Banyak nilai-nilai baik tentang kehidupan yang diajarkan dalam suku-suku ini, ya. Ada kain tenun yang indah sebagai warisan leluhur, ya. Mazmur 139 ayat 13 bilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Pemazmur gambarkan cara kerja Allah membentuk manusia dalam rahim ibunya seperti pekerjaan seorang penenun. Perempuan menenun mulai dari kapas, memintalnya menjadi seutas benang lalu ditenun dan jadilah selembar kain tenunan yang sangat indah dan setiap minggu kita ada pakai. Demikian juga Allah membentuk seorang manusia dalam kandungan ibunya. Menenunnya ibarat seorang perempuan saat menenun. Kalau tarian Sabu, ya, padoa yang ajarkan banyak hal baik. Syair lagunya berisi nasihat yang baik tentang hidup.
laki-laki dan perempuan sejajar dalam sebuah lingkaran tanpa sekat dan batas. Susah senang mereka bersama. Dan dalam tarian padoa ini semua masalah akan selesai. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam masa-masa penantian ini, mari kita mengisi dengan hal-hal yang baik. Kita mengisi dengan warisan-warisan budaya yang adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jangan kita habiskan hal-hal yang membuat kehidupan kita tidak ada damai sejahtera, menghabiskan energi kita. Padahal ada hal baik yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Karena itu mari kita mengisi penantian ini dengan hal-hal yang berkualitas. Itu yang pertama. Dalam masa penantian mereka sehat. Yang kedua, dalam masa penantian itu mereka berdoa. Selain sehat, mereka juga tetap tekun di dalam doa. Ini juga pelajaran iman yang sangat baik bagi kita hari ini. Tuhan Yesus tetap berdoa hingga menjelang penderitaan dan kematiannya. Murid-murid tetap berdoa dan gereja segala abad juga tetap berdoa sampai hari ini. Doa menjadikan murid-murid tetap terhubung dengan Tuhan dan misi yang dipercayakan. Tapi doa juga menjadi kesempatan agar mereka terus dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, doa itu bukan saja tentang apa yang kita mau, kita minta kepada Tuhan. Tetapi tentang apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini juga yang dipelajari dari murid-murid saat penantian. Bahwa mereka tekun berdoa bukan supaya Tuhan ubah misi itu dari kehidupan mereka, tetapi supaya mereka tetap tekun dan setia menjalani saat-saat penantian ini. Karena lewat ketekunan doa, Bapak Mama, Tuhan nyatakan kuasa dan rohnya kepada mereka. Bapak Mama serta saudara-saudari, ada sebuah kalimat baik tentang doa. Dikatakan bahwa teruslah berdoa walaupun kita tidak tahu kata-kata apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Mengapa Bapak Mama? Karena doa ini bukan sekedar kata-kata saja, tapi doa ini merupakan hubungan relasi yang akrab antara kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah akrab, Bapak Mama, kadang tidak dengan kata-kata juga kita sudah bisa saling memahami dan mengerti. Itu hakikat terdalam dalam sebuah kehidupan tentang doa. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam masa penantian ini juga tidak saja murid-murid tetapi kita juga setia dalam doa. Karena doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Bagian terakhir bacaan tadi dikisahkan bahwa selain rasul-rasul ada juga beberapa perempuan, Maria ibu Yesus serta saudara-saudara Yesus yang lain. Ada laki-laki dan perempuan, dan mereka ini adalah komunitas yang percaya dan sementara menanti janji Tuhan. Tidak saja mereka yang ada dalam bacaan kita, tapi kita semua sampai hari ini juga demikian. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang tua, ada orang-orang muda, besar dan kecil. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ada orang Sabu, ada orang Timur, Rote, Flores, Jawa, Ambon, dan seterusnya. Kita semua adalah komunitas yang percaya dan menanti kedatangan Kristus kembali sesuai janjinya. Kita tidak sedang berkumpul untuk habiskan waktu yang ada, ya. Atau kita pun energi habis dengan ini budaya. Kita persekutuan ini hanya ada di bulan budaya. Tapi setelah itu panggil untuk berkumpul agak sulit. Sekali lagi, kita tidak saja berkumpul untuk menghabiskan waktu yang ada, tetapi kita sedang bersekutu, saling melayani, saling bersaksi, memuji Tuhan, dan menata kehidupan bersama menjadi baik.
Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berdoa, menata diri, menata hati, sambil menunggu kedatangan Kristus. Dan itu jangan habiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya membawa kita pada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita habiskan waktu ini dengan hal-hal yang berkualitas. Waktu berjalan terus, dan itu merupakan kesempatan bagi kita untuk menanti dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetaplah sehati Bapak Mama, dan jadikan doa itu menjadi kekuatan bersama dalam sebuah persekutuan. Kalau tidak demikian Bapak Mama, persekutuan kita juga akan goyah. Minggu depan kita ada dalam Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita ada dalam proses penantian. Mari kita melihat dalam hati dan persekutuan kita. Sejauh mana persekutuan kita sebagai persekutuan yang sehati, persekutuan kita yang setia berdoa. Mari kita mengukur persekutuan jemaat diaspora ini sesehati kok, setia berdoa kok, atau bagaimana? Atau mungkin kita hanya sekedar kumpul-kumpul beribadah pulang dan selesai. Tapi marilah Bapak Mama kita tetap sehati dan jadikan doa itu menjadi kekuatan bersama dalam sebuah persekutuan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.